Koperasi Jasa Komunitas Desa Indonesia. Kode Indonesia. Membangun desa dengan berkooperasi sebenarnya. Silakan. Sebelumnya terima kasih Bapak karena sudah terhubung dengan kami. Perkenalkan saya Winda, saya tim marketing dan sekaligus PR dari platform Kooperasi. Mungkin sebelumnya saya minta izin untuk bisa share screen. Ada deck yang ingin saya bagikan kepada Bapak. Boleh, silakan. Oke, ini Bapak. Nah, jadi sebelumnya Bapak, kenalkan kita dari platform Kooperasi, kita di bawah PT Revitalisasi Jaya Nusantara. Nah, sebenarnya apa sih platform Kooperasi ini? Nah, platform Kooperasi ini platform digital yang diperuntukkan untuk koperasi, Bapak. Bagaimana koperasi, mungkin banyak sekali kok koperasi konvensional atau yang sudah existing itu sudah punya sistem. Nah, tapi di sini kita ada menawarkan beberapa kelebihan dan juga beberapa produk yang kami tawarkan. Apalagi di sini kan memang lagi running juga untuk Koperasi Merah Putih. Nah, saya tahu juga Koperasi Merah Putih ini koperasi yang masih sangat baru. Mereka dari sistem juga belum beroperasi dan juga dari modal dan yang lain-lainnya juga masih baru. Gitu. Nah, ini juga kita ambil momentumnya sih sebenarnya, Bapak. Nah, apa itu kooperasi.com? Nah, kooperasi.com adalah platform tata kelola koperasi digital modern yang berbasis cloud atau software as a service yang sangat mudah dioperasikan dengan karakter agnostik yang berfokus pada inklusivitas keuangan. Nah, di sini ada beberapa produk-produk yang ditawarkan, Bapak. Ada integrasi dengan perbankan, ada transaksi by WhatsApp atau WhatsApp banking yang di mana nanti si koperasi yang sudah tergabung pada platform kami, yaitu kooperasi.com, anggota-anggotanya itu bisa secara real time itu melihat saldo atau melakukan transaksi itu hanya by WA atau WhatsApp. Nah, kita juga ada produk menerima kris dan scan kris, juga dengan virtual account, transfer bank, itu juga bisa melalui WhatsApp dari anggota. Jadi mereka tidak perlu bolak-balik ke koperasi langsung. Nah, kita ini bukan aplikasi base, tapi kita web base, Bapak. Nah, di sini juga ada standarisasi SAKEP atau standarisasi akuntansi nasional. Di sini yang tadi saya bilang itu ada produk kami, asuransi gagal bayar, dan juga asuransi pinjaman koperasi. Kenapa ini sangat menarik menurut saya? Nah, asuransi gagal bayar ini melindungi si koperasi dari kegagalan bayar yang disebabkan oleh si nasabah tidak mampu atau mengalami gagal bayar. Nah, ini ada SOP-nya nanti, mungkin bisa saya jelaskan nanti. Nah, di sini ada si asuransi gagal bayar ini nanti akan mengcover sebesar 75% dari kegagalan bayar dari nasabah. Dan ini juga ada asuransi pinjaman koperasi yang dimana si koperasi itu juga dana dari nasabah yang ada di koperasi seandainya kalau misalnya koperasi itu ada bermasalah atau kolaps gitu, nah dana dari nasabah ini diasuransikan gitu. Dan kita juga ada EQYC atau credit scoring yang dimana nanti kalau misalnya ada nasabah yang ingin mengajukan pinjaman, kita bisa credit scoring dulu sebelum si koperasi itu memberikan dana pinjaman. Nah, juga ada akses permodalan. Mungkin saya lanjutkan, ini visi misi dari platform kami seperti ini. Mungkin saya bisa skip dulu. Nah, kenapa harus kooperasi.com? Ini menawarkan inklusivitas keuangan menggunakan WhatsApp banking yang tadi saya sudah jelaskan. Itu hanya bisa kita sudah bisa melakukan transaksi hanya melalui WhatsApp.
Jadi kita tahu di Indonesia atau koperasi-koperasi di pedalaman itu tidak semuanya bisa menggunakan aplikasi. Nah, tapi sebagian besar di Indonesia pasti punya WhatsApp. Jadi itu kenapa kita menggunakan WhatsApp untuk apa namanya si nasabah atau anggota-anggota koperasi itu bisa berinteraksi gitu. Nah, ada asuransi gagal bayar, EQYC, dan juga credit scoring, ada asuransi tabungan nasabah, yang tadi saya juga sudah jelaskan, ada mengintegrasikan semua layanan channel sistem pembayaran perbankan. Nah, di sini kita sudah ada kris, ada virtual account, kita sudah terintegrasi juga ke sana. Nah, di sini juga ada ini to be confirm, nanti kita ada layanan LMS, Bapak. Jadi nanti kita juga menyiapkan agar sumber daya manusia. Kita tahu di Bali sendiri, kemarin saya sudah dapat ngobrol juga dengan beberapa dinas. Nah, di Bali itu untuk dari dinas untuk penyiapan KMP ini masih sangat kurang. Nah, di sini gunanya LMS nanti kita akan ada modul-modul pengajaran kepada koperasi, kepada stakeholder koperasi, ada juga anggota koperasi, dan nanti di sini kita ada JKD, juru koperasi desa, yang akan memonitoring si koperasi-koperasi. Jadi di sini sudah sangat digampangkan, gitu. Ada ini juga sudah terstandarisasi akuntansi koperasi secara nasional. Jadi kalau misalnya koperasi mau integrasi, ini juga sudah terjamin gitu. Kalau misalnya ada audit, jadi tidak perlu worry gitu. Ini izin saya lanjutkan. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan standarisasi SAKEP. Oh, sebelumnya perkenalkan Bapak, ini tim saya Mas Fian sudah bergabung. Halo Mas Fian, Oke. izin saya lanjutkan, G. Nah, di Halo, sini juga, salam kenal Pak. Ya, Ya, silakan Win. Lanjut aja. G. Nah, di sini juga program ini juga bukan sekedar platform biasa. Nah, di sini juga tadi saya sudah jelaskan ada akses pelatihan manajemen koperasi. Nanti di LMS itu kita siapkan modul-modul sangat detail nanti untuk si koperasi itu bisa belajar menggunakan platform kita, tidak hanya menggunakan platform kita, tapi juga basic-basic keuangan gitu. Nah, di sini eh, yang sudah tadi saya dapat jelaskan. Nah, di sini ada beberapa produk-produk yang kita tawarkan tadi yang mungkin platform-platform digital koperasi itu belum banyak yang punya, atau mungkin kita yang pertama mungkin ya untuk dari asuransi gagal bayar dan asuransi tabungan atau Sarati Bond. Kurang lebih seperti ini. Ini tampilan untuk WhatsApp bankingnya. Kita apa namanya untuk registrasi. Mungkin nanti saya bisa eh, munculkan staging untuk biar ada bayangan sebenarnya seperti apa sih platform kita gitu. Jadi ini sudah bisa menggunakan pembayaran untuk PPOB, ada apa namanya pembayaran BPJS, pembayaran pajak dan juga lain-lain. Di sini juga ada fitur apa namanya ini bisa diakses oleh member-member atau anggota-anggota koperasi gitu. Nah, kenapa kita memilih WhatsApp? Sorry, apa namanya fitur unggulan yang terintegrasi koperasi ini ada anti gagal bayar yang dimana ini apa namanya ini tentang asuransi gagal bayar yang tadi sudah sebelumnya memang kita tidak apa namanya dari si koperasi sendiri itu tidak sembarang untuk apa namanya memberikan pinjaman. Sebelumnya kita ada credit scoring dan sistem EQYC, Bapak. Jadi selain apa namanya si asuransi gagal bayar supaya nanti ada bergain juga sebelumnya. Jadi kita ada sistem EQYC untuk tapi itu akan dikembalikan lagi ke koperasi kalau misalnya ada nasabah yang ingin mengajukan pinjaman lebih dari limit apa namanya si asuransi gagal bayar, itu nanti akan dikembalikan lagi gitu. Jadi tidak sepenuhnya menggunakan apa namanya sistem dari kami credit scoring, itu akan dikembalikan lagi ke si koperasi gitu. Tapi tetap kita akan memberikan apa namanya eh,
apa namanya seperti apa namanya kayak data gitu ke si koperasi bahwa kalau misalnya si nasabah ini ada masalah atau tidak gitu. Jadi untuk apa namanya menekan NPL juga di si koperasi gitu. Nah, ini tadi, nah untuk asuransi gagal bayar itu nilai preminya ada 4,5% pinjaman per tahun yang dibayarkan di muka selama tenor dipinjamkan maksimal 5 tahun. Nah, untuk sistem penggantiannya ini diganti itu 75% dari pinjaman yang pokok yang belum dilunasi. Nah, nanti itu untuk 25% itu nanti akan ditanggung oleh koperasi. Tapi setidaknya dari asuransi gagal bayar ini apa namanya tidak sepenuhnya kegagalan bayar itu akan apa namanya ditanggung oleh si koperasi. Jadi ini sangat diuntungkan sih sebenarnya Bapak kalau untuk koperasi gitu. Jadi kayak kalau ini juga apa namanya supaya si koperasi itu tidak berat karena kan koperasi kita tahu apalagi koperasi simpan pinjam itu pasti banyak nasabah yang apa namanya melakukan pinjaman gitu. Di sini juga ada fitur WhatsApp bot yang dimana WhatsApp bot ini kita berbayar, ada beberapa fitur-fitur memang dari platform kami yang berbayar, tapi kalau misalnya fitur webnya itu bisa diakses gratis Bapak, kita hanya bisa dari sana bisa melakukan verifikasi dan bisa menggunakan fitur di sana. Nah, fitur-fitur ini yang kita berbayar, ada WhatsApp bot, ada asuransi gagal bayar, dan juga platform tata kelola Sakep gitu. Untuk pembayaran untuk menggunakan WhatsApp botnya ini juga dikenakan biaya 1 juta per bulan. Gitu. Nah, ini kenapa kita menggunakan apa namanya WhatsApp daripada aplikasi ini apa namanya banyak sekali kalau misalnya di yang tadi saya sudah jelaskan apa namanya nasabah-nasabah atau masih banyak sekali koperasi-koperasi yang masih melakukan pencatatan apa namanya secara manual gitu. Nah, kalau misalnya si koperasi masih manual itu tuh membawa ke aplikasinya juga berat gitu dan kalau misalnya ke aplikasi menggunakan aplikasi itu pasti terus update-update aplikasi. Jadi itu sangat membuang-buang waktu sih sebenarnya agak apa namanya memperlambat kinerja dari si koperasi gitu. Jadi kenapa kita menggunakan WhatsApp dan juga web. Nah, nah, untuk WhatsApp juga itu user friendly karena banyak orang yang sudah terbiasa dengan menggunakan WhatsApp. Nah, ini juga mudah diakses juga oleh masyarakat, tidak hanya di perkotaan tapi di pedesaan juga sebagian besar itu sudah menggunakan WhatsApp. Mungkin ini dari deck kami dan penjelasan singkat mengenai platform kooperasi. Mungkin dari Mas Fian sebelumnya ada tambahan mungkin Mas? Sebelum saya menunjukkan platform kooperasi. Oh, enggak, udah cukup. Mungkin bisa dilanjut aja, Vin. Oke. Mungkin sebelumnya Bapak ada mungkin pertanyaan yang mau ditanyakan kepada kami. Lanjut dulu mungkin. Kalau saya kemarin udah Oh, coba masuk dari website, cuma memang ada sedikit yang pengen saya tanyakan, tapi nanti nanti aja. Lanjut dulu aja silakan. oh, oke, baik. Mungkin saya masuk ke platform dulu ya Bapak. Izin sebelumnya. Oke, sudah terlihat Bapak? Ya, Ya, ini sebelumnya saya sudah melakukan verifikasi Bapak, jadi langsung biar bisa lihat fitur-fiturnya kita aja ya. Jadi sebelumnya kalau misalnya Bapak belum terverifikasi atau belum melakukan verifikasi, nanti ada beberapa data-data yang diminta, ada beberapa dokumen juga yang diunggah, nanti itu sudah sangat jelas sih dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan. Nanti itu akan langsung masuk ke sistem kita untuk proses verifikasi, nanti akan di email melalui email yang didaftarkan di platform kami. Gitu. Jadi kurang lebih seperti ini. Nanti
Jika sudah berhasil masuk ke platform kami dan sudah verifikasi, ini sudah bisa untuk menambahkan cabang koperasi dan juga anggota-anggota koperasi. Di sini tinggal ditambahkan, nanti bisa memasukkan nik cabang koperasi, nama brand koperasi, dan yang lain-lainnya. Kalau untuk anggota koperasi juga kurang lebih sama, tinggal tambah anggota, nanti ada beberapa yang diminta untuk diisi, boleh diisi, nanti akan langsung masuk ke dalam sistem. Seperti itu. Di sini ada, nah untuk pinjaman tadi untuk ini nanti kalau misalnya ada anggota yang ingin melakukan pinjaman, ini boleh diisi, nanti ini akan langsung masuk ke asuransi gagal bayar. Jadi nanti ada form yang diisi, nanti akan otomatis untuk apa namanya, pinjaman itu akan dipotong di awal seperti yang tadi saya sudah jelaskan, itu 4,5% untuk premi asuransinya gitu. Kurang lebih seperti ini. Izin menambahkan Oh, untuk boleh Mas. itu tadi. Iya, jadi kita pemotongannya itu di awal betul untuk premi asuransinya. Nah, itu dipotongnya dari saldo yang sebelumnya sudah di top up terlebih dahulu, Pak. Itu. Jadi eh, untuk mengaktifkan atau menggunakan ya fitur pinjaman gitu untuk approval gitu diwajibkan untuk melakukan top up dulu minimal sejumlah yang akan yang akan dipotong preminya gitu. Misalkan tadi preminya itu akan ada pemotongan misalkan 45.000 gitu ya Pak preminya. Nah itu berarti ya top up-nya harus ada balance atau saldo di 45.000 minimal gitu. Sehingga nanti ketika di approve pinjamannya lalu diajukan sekaligus pengajuan asuransi itu bisa langsung terpotong preminya gitu melalui lewat saldo tadi gitu. Itu Pak tambahannya. Silakan Win. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu. Ini kurang lebih platform kami, Bapak, platform kooperasi. Nanti kalau misalnya Bapak sudah dapat lihat ke web kami, mungkin bisa sekalian mungkin registrasi dan juga nanti saya bantu untuk verifikasi. Oke, kurang lebih seperti itu. Mungkin kira-kira Bapak ada pertanyaan Oke, sebelumnya Pak. nggih? Yang yang pertama ini berarti memang fokusnya lebih ke layanan untuk simpan pinjam ya. Untuk sementara kita masih disimpan pinjam Bapak, tapi ke depannya kita akan upayakan juga untuk, karena kan kita tahu di Indonesia ini ada banyak sekali jenis koperasi. Kemarin juga kita dapat dihubungi oleh koperasi produksi, perdagangan, itu sudah ada yang masuk, bahkan namanya koperasi berkah usaha tani, mereka bisa menggunakan platform kita. Tapi kalau misalnya mereka mau membuat untuk pinjaman, bisa juga nanti digunakan. Hanya saja kalau misalnya koperasi perdagangan atau koperasi produksi yang memang masih bisa menggunakan fitur-fitur tadi di web, itu tidak dikenakan biaya. Yang tadi dikenakan biaya itu tadi tiga produk itu tadi. WhatsApp bot, Sakep, dan juga apa namanya, asuransi gagal bayar. Kalau untuk ah, ini berbagi cerita aja. Kemarin kan aku dikasih tahu teman tentang aplikasi ini, tentang website inilah. Mm. Teman cerita kalau apa ini ada teman dia yang mengembangkan aplikasi koperasi. Saya bilang, menarik, coba aku pengen lihat." Terus dikirimlah itu kooperasi.com. Saya coba masuk. Jadi pada saat registrasi itu eh, mungkin aku yang kurang teliti ya, tapi ketika melakukan registrasi itu, apakah registrasi sebagai koperasi, apakah registrasi sebagai personal, atau bagaimana, yang akhirnya ketika aku coba registrasikan koperasi, aku udah punya akun, pakai alamat emailku gitu kan. Begitu pas ngisi data koperasi, aku isi data koperasinya pakai email koperasi, tapi tertolak
di beberapa bagian yang disampaikan bahwa nomor 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 handphone ya, nomor handphone sudah terdaftar dan seterusnya. Makanya saya bilang ini sih menurut aku bagus, cuma ada satu bagian yang mungkin aku pengen ngerti sebenarnya agenda agenda bisnisnya seperti apa dari koperasi.com ini kan gitu. Karena kan satu, kalau cerita awalnya kan gratis nih. Ketika gratis, yang di bayangan kita kan berarti kita bisa mengelola layanan anggota. Artinya simpanan pokok, simpanan sukarela, simpanan wajib itu bisa dikelola, bayarnya langsung ke rekening kita kan gitu. Karena kan di data yang diminta kan ada nomor rekening koperasi. Nomor rekening sama dengan nama akun. Waktu itu aku udah masukin yang koperasi komunitas desa ini dengan alamat emailnya juga kita koperasi punya, nomor rekeningnya koperasi punya, namanya juga nama koperasi. Cuma ketika masuk ke penanggung jawab, ada data yang nggak bisa kita entry karena selalu ada penolakan bahwa data itu sudah terregistrasi. Nah, itu mungkin secara teknis urusannya pasti gampang lah. Urusannya kan tinggal di teman-teman di sistem aja. Oh, berarti yang email ini yang registrasi hapus dan seterusnya kan gitu. Cuma tadi satu tentang sistem akuntansi untuk koperasi mamanya. Sistem akuntansi koperasi berbayarnya itu tadi aku nggak terlalu ini ya, nggak terlalu nangkep. Berbayarnya itu berapa untuk kemudian menggunakan sistem akuntansi koperasi itu. Dan kemudian kalau chatbot dengan 1 juta itu 1 juta per bulan itu mungkin kalau kemudian aktivitasnya udah tinggi, chatbot jadi penting. Tapi kalau aktivitasnya belum tinggi atau anggotanya juga belum terlalu banyak kan, ya antara penting sama nggak penting lah. Itu kan lebih pada kalau chatbot, fungsi chatbot yang aku pahami kan lebih pada dia bisa menjadi customer service kita kan gitu. Mau tanya apa dan seterusnya bisa dijawab dengan chatbot. Tapi kalau dengan intensitas yang belum terlalu tinggi kan anggaran yang 1 juta 1 bulan kan juga lumayan juga. Itu itu hal yang lain. Kemudian apakah di chatbot ini kemudian nomornya nomor khusus yang nomor adminnya koperasi dengan ada sudah ada centang birunya atau belum? Nah itu kan karena kan sekarang chatbot kan banyak juga yang memberikan penawaran layanan ya. Tinggal kreativitas kita aja untuk kemudian memfungsikan chatbotnya. Jadi mungkin yang utama itu Mbak Putri ya. Jadi ketika yang ada 3 paket tadi, yang paket pertama tadi itu fasilitasnya apa saja, kecuali memang hal-hal yang lain seperti payment dan seterusnya, itu kan pasti ada hitung-hitungannya. Taruh kata pakai kris, kemudian pakainya WA pakai kris kan, otomatis nggak harus pakai chatbot juga, tapi ketika bayar pakai kris, otomatis kan berarti ada kris yang akan di-create selama berapa detik atau kemudian pembayarannya itu nanti potongannya seperti apa, karena kan kalau standar kris kan otomatis yang yang standar kan setahu setahu aku kan 0,7% ya kalau nggak salah ya, 0,7 atau 0,3% kalau UMKM kan gitu, itu dengan bayar masuknya ke rekening kita tertunda 1 hari. Nah kemudian fasilitas yang menggunakan ini apakah kemudian sama tertunda 1 hari, terus potongannya lebih lebih besar lagi atau kemudian bisa real time, kemudian dengan potongan yang beda atau bagaimana? Mungkin 2 itu Mbak. Satu yang penggunaan sistem akuntansi koperasi itu fasilitasnya apa aja yang ada di situ dan kemudian bayarnya berapa? Oke. Mungkin sebelumnya Bapak mohon maaf ini lebih ke teknis. Mungkin Mas Fian bisa bantu nggak Mas? Untuk layanan sakep ini Mas.
Loh, untuk layanan sakit, saya rasa gratis sih. Gratis, Pak. Jadi itu sudah include di dalam sistem. Jadi setiap ada transaksi ya, in out ya, apa tabungan, terus ada kalau dana keluar kan berarti pinjaman gitu ya, Pak. Nah itu nanti kan semuanya itu sudah tercatat sesuai dengan chart of account-nya masing-masing. Yang mana nanti di menu laporan itu nanti sudah langsung terbentuk Pak laporannya gitu. Jadi di sana kan ada laporan apa laba rugi, terus ada apa sisa hasil usaha dan lain-lain itu nanti sudah dalam bentuk formatnya laporan gitu. Jadi seperti PDF gitu Pak. Tapi kalau memang dari pihak koperasi ingin apa olah datanya pun bisa di-download yang versi Excel-nya, Pak. Gitu. Jadi kalau itu sih formatnya kita sudah sesuai dengan Permenkop ya, Pak. Gitu. Jadi kan menggunakan standar akuntansi entitas private. Itu Pak untuk yang sakap. Lalu untuk eh, fitur selanjutnya itu untuk yang WA bot ya tadi ya dari Iya, iya betul, Mas. yang di yang disebutkan. Nah, untuk WA bot ini itu tidak menggunakan WA bot yang centang, Pak. Gitu. Jadi yang penting ada satu nomor yang ditunjuk oleh koperasi sebagai nomor official gitu ya. Misalkan 08 sekian 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 ini akan diplot jadi nomor ofisialnya koperasi eh, kode ya gitu ya. Terus nanti ini akan didaftarkan dan untuk rate-nya itu kan kalau official itu plus minus di Rp500 ya Pak per message. Hmm. Nah kalau di kita apa hitungannya sih lebih murah Pak karena kalau 500 itu berarti sejuta tuh berapa Win? Sejuta itu cuma berapa message gitu ya? Eh, empat bagi Ada 2.000, Mas. nah 2.000 message. Nah kalau di kita mungkin di kisaran 10.000 sih masih masuk Pak. Gitu atau atau dua berapa tadi? Di 2.000. Oh 2.000 oh ya. Nah, di kita tuh lebih dari itu Pak. Itu karena nah dan WhatsApp ini sebenarnya bukan hanya WhatsApp bukan fungsinya sebenarnya bukan sebagai CR sih Pak, tapi lebih ke kita menyebutnya WhatsApp banking Pak, bukan WhatsApp bot sih sebenarnya. Hmm. Jadi kenapa WhatsApp banking? Karena WhatsApp official tersebut itu bisa diakses oleh anggota-anggota koperasi tersebut untuk menjalankan fungsi-fungsi di koperasi gitu Pak. Misal untuk daftar anggota, terus apa eh, pembukaan tabungan, Untuk terus transfer juga bisa. ya cek cek tabungannya, saldo tabungannya berapa, terus request pinjaman, terus transfer antar anggota itu juga bisa dilakukan di sana, Pak. Plus ketika anggota melakukan pinjaman, itu nanti otomatis WhatsApp official dari koperasi tersebut itu eh, akan melakukan auto reminder, Pak. Jadi mengingatkan otomatis ketika waktunya mendekati jatuh tempo. Itu. Nah, itu sebenarnya syarat sih, syarat dari penggunaan asuransi gagal bayar tadi, Pak. Gitu. Karena dikatakan gagal bayar kan ketika tidak bisa eh, tidak bisa membayarkan ya tagihannya dalam 90 hari itu. Jadi dan itu syaratnya itu kita harus tetap melakukan tagihan rentan waktu tersebut melakukan penagihan, sorry, penagihan. Nah, untuk itu
itulah fungsi dari WhatsApp-nya. Jadi kita kan tidak tahu ya dari sisi koperasi itu juga melakukan penagihan atau tidak, atau mungkin ada yang kelewat gitu. Nah, ini kita bantu juga reminder via WhatsApp gitu. Jadi seharusnya si anggota itu tidak ada alasan untuk aku lupa gitu karena sudah diingatkan oleh WhatsApp, terus mungkin plus diingatkan juga oleh petugas dari koperasi. Itu Pak. Jadi fungsi-fungsi utamanya di WhatsApp itu sebenarnya untuk itu. Artinya berarti suka nggak suka mesti pakai WhatsApp dong. Mesti bayar yang 1 juta. Iya Pak, kalau untuk apa menggunakan fitur asuransinya itu di pinjaman pakai asuransi itu mandatori Pak, Nggak, artinya kan gini. wajib. Kalau kalau kemudian Mm, tadi kan saya Iya, bilang ini kan lebih pada pelayanan simpan pinjam nih. Taruh kata iya, kemudian kita tidak dalam pelayanan simpan pinjam. Itu kan ada iya, ada mm, bagian-bagian yang fitur gratis di situ. Kalau dari website ya yang kita baca ya. Tapi mm, tadi kan Mbak Putri menyampaikan bahwa apa standar akuntansi koperasi itu tata kelola itu kan berbayar. Makanya tadi saya pengen tahu berbayarnya berapa dan seterusnya. Karena kan kalau dari website yang kita baca kan tentang pengelolaan data, pengelolaan cabang, pengelolaan produk, produk koperasi dari tabungan, deposito pinjaman, kemudian pengelolaan data transaksi, kemudian jaminan pinjaman. Ini kan lebih pada pengelolaan datanya free, ya iya kan? betul betul Pak. Kemudian ada pengelolaan data transfer. Nah, ketika kemudian transfer, sekarang kan pertanyaannya gini, aku punya 100 orang anggota. Kemudian, Mm, kemudian sebagai seorang anggota, dia kan harus punya simpanan pokok nih, Mas. Iya Harus punya simpanan apa? Dia punya kewajiban membayar simpanan wajib. Itu kan betul. berarti di catatan Betul. platform ini, sistem akuntansi koperasi, itu kan masuknya di platform yang statusnya adalah gratis. Karena ada Betul. produk mungkin yang simpanan pokok dan seterusnya itu bisa dianggap sebagai produk tabungan kan gitu. Kemudian Iya, simpanan wajib juga bisa dianggap tabungan. Nah, sisi yang lain kalau di angka di penjelasan di website itu kan ada pengelolaan data transfer. Nah, pengelolaan data transfer itu artinya apa pemindahan buku itu. Kalau ada pemindahan buku dan seterusnya dari anggota nih, Mama apa dari kita koperasi menerima simpanan pokok itu kan. Itu rekening tampungnya rekening rekening yang masuk di koperasi.com atau kemudian tidak ada model rekening tampung hanya sebagai catatan saja. oke. Oh, untuk itu sebenarnya untuk sebagai pencatatan saja sih Pak. Itu kecuali memang diaktifkan full fitur ya. Itu nanti apa bisa dilakukan seperti yang tadi Bapak sampaikan Hmm. gitu. Nah, kan Itu, sekarang kan kalau aku nangkepnya nih, ini kan makanya tadi aku tanya sebenarnya agenda bisnisnya apa nih koperasi.com mm, ini kan gitu. Apakah ya, kemudian ini adalah apa artinya pemanisnya untuk teman-teman menggunakan platform. Selesai itu kemudian masuklah di apa PPOB dan seterusnya yang di situ berarti kan ada transaksi, ada pembayaran dan seterusnya atau bagaimana? Karena eh, sorry aku kenapa harus tanya kayak gitu? Karena kan kebetulan kita ini Koperasi Komunitas Desa ini kan anggotanya kita berdiri dari 2021. Nah, sebelum ada koperasi desa, anggota kita adalah teman-teman pendamping desa. Nah, kemarin ketika ada kebijakan koperasi desa, kan teman-teman pendamping ini yang bersentuhan langsung
untuk mendampingi koperasi-koperasi desa ini. Ya. Makanya kemudian saya perlu tahu dulu nih apa target bisnisnya Mas Fian sama Mbak Putri ini apa supaya ketika kemudian saya bersemangat untuk mengajak teman-teman, udah itu koperasi desa daripada bingung-bingung nanti apa pencatatan dan seterusnya pakai aja apa koperasi.com umpamanya kan gitu. Nah, kemudian agenda lanjutannya apa yang akan yang akan dilakukan. Yang saya tangkap kemarin Mbak Putri kan bisa menyampaikan bahwa ya kemungkinannya adalah bicara tentang asuransinya kalau kemudian kode akan ada bisnisnya dan seterusnya. Tapi saya lebih lebih melihatnya pada ini ini agenda lanjutannya apa nih dari koperasi.com ini supaya kita bisa tahu oh kita bisa membantu dari sisi mana atau kita bisa berkolaborasi dari sisi mana. Kira-kira itu Mas Fian. Jadi apa ya? Apakah kemudian kayak tadi Mama pembayaran menggunakan kris? Pembayaran menggunakan kris itu kan otomatis krisnya kan kris yang temporary, artinya tidak permanen kan. Ketika kemudian akan bayar, kemudian keluar kris hanya dalam waktu 6 menit umpamanya, kemudian krisnya langsung sudah nggak aktif lagi, orang harus segera bayar. Nah bayarnya kan apakah kemudian kita dorong anggota-anggota koperasi itu kemudian punya e-wallet produknya dari koperasi.com gitu kan. Nah, artinya Anda nggak perlu nyimpen duit di di OVO, nggak perlu nyimpen duit di GoPay, tapi nyimpennya di aplikasi e-wallet yang dikembangkan oleh koperasi.com umpamanya. Saya pengen tahu itu supaya supaya enak apa ya, supaya enak ketika kita mau apa kita mau kolaborasi atau kita mau support itu seperti apa. Buat saya digitalisasi adalah keharusan. Koperasi sekarang Ya. harus digital itu menurut saya udah harga mati nggak mungkin nggak. Karena kalau nggak digital itu rawan terhadap apa namanya eh, Nah, penyelewengan lah ya. Jadi Mama nih Ya, secara betul. catatan kayak seperti yang sekarang nih kalau saya pakai fitur gratis memang ada catatannya di dashboard saya bisa lihat catatan simpanan anggota, simpanan pokoknya segini, simpanan sukarelanya totalnya segini. Tapi nyatanya ternyata duitnya nggak ada di rekening umpamanya, nggak ada di rekening koperasi. Itu kan sangat mungkin. Tapi kalau kemudian itu terkoneksi di data, artinya memang ada rekening tampung yang ada dari koperasi.com kan ceritanya lain lagi nih. Bahwa ketika kemudian dipublish saldo saldo di bank itu ya sama memang real sama seperti yang ada di aplikasi umpamanya atau memang itu juga sudah ada integrasi dengan pihak perbankan. Saya juga belum tahu juga ini kira-kira kayak apa mungkin Mas Fial. Sorry kalau aku tanyanya Ya. terlalu ini ya terlalu Iya, terlalu Pak. cerewet ya karena buat aku kalau Aman, Pak, aku aman. udah klik kalau aku udah klik, aku pasti akan support untuk kemudian teman-teman yang dalam jaringan kita itu kemudian kita dorong untuk bagaimana memanfaatkan platform ini. Karena Ya. salah satu yang saya sempat sampaikan ke Pak Menteri waktu itu ketika saya ketemu sama Pak Menteri, saya bilang, saya kalau manggil Pak Menteri ketua, gitu kan. Ketua, ini yang jadi masalah ketika tidak digital, ini potensi untuk jadi bancaan ini. Nah, tentang bagaimana digitalisasi koperasi, ini tantangan berikutnya. Nah, Kementerian Koperasi sanggup bikin apa enggak, atau Kominfo sanggup bikin apa enggak, atau kemudian bermitra dengan siapa yang memang proven kan gitu. Nah, ketika kemudian yang saya dengar kan, salah satunya punya pakai aplikasinya Kospin Lasari. Sementara kan Kospin Lasari ya, kebetulan aku kan cukup lama juga aktif di koperasi. Kospinasari kan dulu juga pernah punya masalah sebagai koperasi simpan pinjam ketika mereka pelayanannya melebihi dari rentenir kan itu. Nah ini kira-kira kalau koperasi.com ini agendanya apa ini Mbak Putri sama Mas Fian? Oke, Penasaran. Pak. Oke. Ya. Jadi gini, Pak. Sebenarnya backbone kita itu kan di perusahaan fintech, Pak.
di Hmm. payment aggregator gitu ya. Nah, jadi kenapa kita mengembangkan platform koperasi ini sebenarnya bukan karena ada Kopdes sih Pak. Ini kami sudah kembangkan jauh sebelum itu gitu. Cuma memang pas jadinya ini pas jadi eh, launching ini bisa digunakan itu pas kebetulan momennya Kopdes merah putih gitu. Jadi oh ya ya alhamdulillah gitu. Jadi waktunya tuh sangat pas. Nah, itu karena kita basicnya itu di industri pembayaran ya, Pak. Jadi sebenarnya yang kita dorong itu ke arah sana, Pak. Jadi goals-nya itu memang se yaitu anggota-anggota koperasi kan bisa jadi mereka punya bisnis ya, entah mereka UMKM Ya, atau yang lainnya gitu. Eh, Nah, ini sebenarnya platform ini tuh sebagai ujung tombaknya sih, Pak. Itu yang mana nantinya arahnya eh, akan menuju ke pembayaran digital gitu. Itu Pak. artinya Makanya artinya platformnya di platform ini awal artinya platform ini dibuat supaya orang tertarik masuk ke gerbang besar. Setelah ada di dalam, kemudian diharapkan menggunakan apa payment yang dikembangkan oleh teman-teman dari koperasi.com. dari IP-mu, Pak, kalau Pakai IP-mu, IP-mu ya. ya IP-mu untuk paymentnya Hmm. Mas, itu, sekarang Pak. pertanyaannya gini. Pertanyaannya adalah ketika aku koperasi kode nih, ah, Ya, udah bergabung gitu kan, berarti kan ke depannya diarahkan pada bayarnya nanti apa menggunakan IP-mu umpamanya gitu kan. Kemudian masuk mm-mm, ke saldonya IP-mu-nya koperasi umpamanya seperti itu. betul. Sudah belum dirancang tentang bahwa keanggotaan koperasi itu kemudian bisa artinya bisa diembed atau bisa diletakkan di IP-mu yang dimiliki oleh anggota. Jadi ibarat kata gini, Oh, kalau kita dulu zaman zaman mm-mm. zaman lawas ya, zaman aku masih muda lah, sekarang udah terlalu Iya, tua. iya. Dulu itu kan kalau kita kartu mahasiswa itu kan harus buka rekeningnya BNI kalau Undip. Jadi kartu kartu mahasiswa kita itu otomatis Ya, ada ATM BNI kerjasama. kan gitu, ATM BNI gitu kan. Nah sekarang pola seperti itu mungkin nggak ketika kemudian sekarang kan kita sudah ada penomoran anggota nih bahwa ada nomor IP-mu yang mungkin basicnya adalah nomor handphone, tetapi di situ selain ada data nama juga ada nomor koperasi yang kemudian bergabung dalam sindikasinya IP-mu. Ini maksudnya berarti anggota sudah mendaftar di IP-mu sebelumnya gitu ya, Pak? Enggak, ada dua opsi bahwa anggota yang sudah daftar di IPmu nanti kemudian akan keluar juga penomoran dari koperasi atau kemudian anggota belum belum punya IPmu nih. Ketika kemudian Mm-mm. oke nomor anggota koperasi nanti akan terembed ke aplikasi IPmu. Jadi kalau kamu pengen tahu nomor anggotamu ya kamu tinggal download aja IPmu kemudian memasukkan data apa sehingga terkoneksi dengan data anggota koperasi yang kita punya. Oh, oke. Jadi gini, Pak. Jadi kalau ada anggota nih register Hmm, hmm, didaftarkan baru, hmm, kalau itu nggak ada masalah, Pak. Karena sudah otomatis nanti terregister di IP-mu. Itu jadi otomatis kan punya walletnya ya. Karena untuk tadi ya apa? Misalkan pencairan hmm. pinjaman atau dia transfer fitur-fitur untuk mengakomodir fitur-fitur seperti itu. Gitu. Nah, yang masih kami kembangkan itu kalau ada kasus sebenarnya eh, ini nggak dikembangkan pun juga bisa sih Pak. Maksudnya tinggal disinkronisasi aja. Misalkan dia sudah punya akun IPmu sebelumnya, terus Ya, dia mendaftar di
di kooperasi.com itu didaftarkan, itu kan karena basicnya di IPmu dan kooperasi ini pakai nomor handphone ya Pak, Ya. nomor handphone itu bakal ngedeteksi Pak, gitu. Jadi bakal disinkronize gitu di sistem. Jadi kalau untuk yang tadi, hal yang tadi nggak ada masalah sih seharusnya Pak. Mungkin nanti saya perlu cek lagi karena kan biasanya penomoran anggota itu masing-masing koperasi itu dia punya Ya. kode sendiri ya Pak. Ya. Misalkan angka awalnya itu punya arti apa gitu. Nah itu mungkin itu sih yang nanti perlu apa kita cek lagi gitu untuk saat Atau ini sudah sesuai atau belum. kalau setidaknya mungkin gini, Mas Fian ya. Mm-mm. OVO dulu itu pernah, seingat saya ya, di aplikasi OVO itu di dalamnya Ya, juga ada kartu member dari Matahari, kalau nggak salah. Jadi ketika kita ada. ini, maka kemudian ketika lihat kartu itu keluar ada kartu OVO gitu kan, dengan nomor apa, dengan nama kita dan nomor handphone kita ada di situ. Kemudian ketika digeser itu kartu member Matahari. Jadi kemudian ketika bayar di Matahari menggunakan OVO ada fasilitas-fasilitas yang lain. Itu kan bagian dari saling memberi manfaat bisnis lah ya. Nah, mungkin Mm-mm. itu bisa jadi daya tarik yang lain, Mas Fian. Artinya bahwa Iya setiap Pak. anggota kita itu ID card-nya ada di aplikasi IPMO. Jadi setiap anggota yang kemudian mendaftar maka dia harus pastikan download IPMO supaya kartu anggota kamu kelihatan tuh di aplikasi, kira-kira kayak gitulah. Tapi balik lagi ke yang tadi, mungkin di masalah pencatatan dan seterusnya, di sistem administrasi koperasi berarti kan nanti akan kita akan tahunya kan di sistem administrasi koperasi yang ada di website itu sebenarnya hanya alat bantu tulis aja kan, alat bantu kita mencatat bahwa si ini apa anggota kita jumlahnya berapa, kemudian anggota ini punya tabungan berapa, anggota ini punya usaha apa dan seterusnya, mungkin mungkin kayak gitu ya. Aku belum Iya, lihat sih iya, pencatatan data form tata kelola. form pengisian yang anggota, aku belum belum lihat karena memang belum berhasil masuk di punya akun. Tapi secara garis besar sih ini menarik. Tinggal bagaimana kemudian kita bisa menyampaikan bahwa kemudian koperasi tidak perlu pusing-pusing bikin Excel sendiri, pencatatan dan seterusnya karena di sistem ini sudah ada dan mereka bisa pakai gratis kan, kira-kira gitu kan, Mas Ivan, Mas Fian? Iya, betul Pak. Oke. Oke, ini ada Mas Sodik, tim dari kita. Kebetulan background beliau juga orang akuntansi, jadi karena mungkin datang terlambat belum terlalu lihat yang tadi dipaparkan, tapi Mas Sodik sama Mas Broto mungkin ada yang ingin ditanyakan, boleh juga. Karena menurut aku ini barang menarik. Menariknya karena pas saya dikasih tahu ada sistem untuk koperasi gratis kok. Oh beneran? Iya, terus terus dia cerita bla bla bla, terus baru terakhir cerita bahwa pengembangnya adalah IPmu gitu kan. Oh, begitu dia cerita pengembangnya IPmu, oh ini oke dah, aku udah paham ini. Larinya bisnis mau kemana ketika kemudian oh nanti transaksi pakai kris, nanti apa apa apalagi tadi WhatsApp banking dan seterusnya kan otomatis akan ada angka-angka per transaksi dan seterusnya, yang itu memang bagian dari bisnisnya teman-teman fintech kan, kira-kira kayak gitu. Silakan Broto Ya, sama Sotik kalau ada yang ingin Ya Pak ditanyakan. D, izin salam kenal Pak Ujang, Yuk, salam Mas Fian. kenal. Ya, Mas Broto, Mas Ya sedikit Sodik. sih saya masih awam juga ya. Kalau dari dashboard yang ditampilkan tadi, apakah ini nanti untuk mendaftarnya dari koperasi saja, atau mungkin calon anggota atau anggota juga bisa akses dari dashboard, tapi mungkin berbeda layer ya, dalam arti kalau untuk
dashboard koperasi sendiri, untuk dashboard anggota sendiri, atau memang ini hanya khusus untuk dashboard koperasi aja, nanti yang input dari pihak pengurus koperasi. Itu dulu sih yang saya tanyakan. Ya, kalau dari dashboard yang tadi di-show oleh Winda itu dashboard untuk pengurus koperasi sih, Mas. Itu. Nah, kalau dari sisi kami, sorry, dari sisi anggota, itu memang kita tidak bekali aplikasi, tapi kita bekali Dashboard WhatsApp tadi bot ya? tadi. Oh ya, Ya, oh ya, ya. tapi kalau untuk Koperasi Desa Merah Putih ini eh, agak berbeda sih, special case sih, Mas. Koperasi Desa Merah Putih ini kan dari kementerian, mereka menerbitkan aplikasi sendiri ya. Ya betul, yang dari UNER ya Mas Eka tuh. Eh, Ya, nah jadi kalau yang untuk koperasi-koperasi yang di yang termasuk dalam Koperasi Desa Merah Putih itu nanti anggota-anggotanya menggunakan itu sih, aplikasi yang dikembangkan oleh Tahu. kementerian. Ya, Nah, tahu. ya itu nanti kita synchronize ke sana. Jadi share API, Hmm, ya itu Mas, share data ke sana. paham, paham, Nah, paham, paham. Oke Pak Di, gimana gitu. itu? Berarti kan data anggota itu yang input adalah manual dari pengurus untuk keperluan pencatatan tadi kan. Iya, Artinya betul, fungsi Pak. fungsi dashboard yang tadi ditampilkan itu adalah fungsi untuk keperluan membantu administrasi dari tim pengurus. Jadi mencatat Betul. ini apa data anggotanya, oh ini simpanan-simpanan itu apa akan dilakukan secara manual. Walaupun mungkin ketika oke mau bayar simpanan nih, ada simpanan apa? Simpanan wajib kan tiap bulan umpamanya. Kemudian mau bayar simpanan bisa melakukan pembayaran tidak transfer bank tapi kemudian menggunakan apa transfer antar e-wallet. E-walletnya IP-mu-nya anggota ke IP-mu-nya koperasi kan gitu kan Mas? Bener nggak? Halo? Iya, Pak. Betul, Pak. Sorry, Pak. Jadi koperasi nanti punya punya akun IP-mu. Kemudian anggota juga didorong untuk punya IP-mu. Ketika kamu mau bayar itu nanti tinggal apa menggunakan aplikasi IP-mu itu bayarnya ke ke apa rekening rekening IP-mu-nya koperasi kan kira-kira kayak gitu. Nah, pembayarannya bisa Eh, nggak gitu. Sedikit meluruskan, Pak. Kita nggak pakai aplikasi sih, Pak. Jadi justru apa nabung dan lain-lainnya itu bisa via WhatsApp bot tadi, Pak. Ya Gitu. artinya kan gini, nabung mama nih, aku Mm-mm. anggota. Aku punya kewajiban untuk aku anggota sudah jadi anggota tiap bulan kan aku harus bayar simpanan wajib. Iya. Pada saat bayar simpanan wajib itu berarti tidak menggunakan IP-mu atau menggunakan WA tadi, WA banking tadi. Jadi kalau eh, di di back end ya, Pak, di belakang, di sistem belakangnya itu memang pakai IPMO. Cuma Hmm. di depannya, ini front end-nya itu layer depannya itu pakai WhatsApp, Pak. Jadi di WhatsApp itu nanti tinggal masuk ke menu tabungan itu lah, terus nanti dia tinggal nabung, nanti bisa bayar pakai channel-channel yang dia pilih, misalkan pakai Kris gitu. Nah, nanti tinggal di scan pakai sumber dana lain, atau kalau dia maunya cash ya otomatis langsung ke mana, ke koperasinya langsung gitu. Cuma nanti pencatatannya jadi memang ada dua sih, Pak. Kalau di sistem ada yang Kenapa di nggak dalam langsung? wallet, ada yang cash. Kenapa, Pak? Kenapa nggak langsung? Artinya Langsung. gini, artinya gini, umpama aku apa menyampaikan ke anggota nih. Apa ini kita bicaranya pada efisiensi anggaran ya. Aku nggak pakai apa m banking WhatsApp banking namanya.
aku sampaikan ke anggota bahwa mengingatkan teman-teman untuk melakukan pembayaran simpanan wajib. Nah, simpanan wajib itu akan lebih mudah bayar langsung melalui melalui IP-mu. Jadi begitu masuk ke IP-mu ada pilihan untuk bayar ke kode Indonesia berapa. Berarti kan transfer Oh, artinya paham, ini kan Bang. jadi close loop. Mm-mm. Artinya ini kan Oh, jadi paham. terbatas sehingga tidak harus kemudian bayar transaksi kan. Ketika aku punya IP-mu, kemudian Broto juga punya IP-mu, kan aku transfer ke IP-munya Broto kan nggak ada biaya. Iya, itu Biayanya karena cuma sekali pada saat aku top up aja kan. iya itu karena di IPmu itu sebenarnya belum ada aplikasinya, Pak. Jadi IPmu itu oh, kalau dibandingkan sama OVO itu enggak juga sih, Pak. Jadi IPmu itu payment aggregator, Pak, untuk penerimaan transaksi gitu. Cuma kalau untuk Oh, makanya transfernya tadi memang memang transfernya close loop. Kalau close loop kan hanya antar akun ya, tidak ada masalah. Itu. Nah, kenapa dia berjalan di oh, tadi saya bilang pakai WhatsApp karena memang tidak ada front end-nya, Pak, tidak ada front end-nya gitu. Jadi di kami itu memang menggunakan API itu. berarti IP-mu itu Karena bukan bukan e-wallet seperti yang ada itu. ke depan sih memang rencana kita mau ke arah sana, Pak. Cuma karena menunggu izin dari Bank Indonesia terkait e-wallet, e-money, sorry, e-money. Jadi kami aplikasi sudah ada, Pak. Cuma belum kita publish, nunggu lampu hijau dari Bank Indonesia. Itu makanya Tapi kalau aplikasi sudah ada, belum dipublish, kan bisa, artinya bisa kita yang menyampaikan, artinya menyampaikan apa ya, menyampaikan link kamu download aplikasi download aplikasi ini, tapi nggak ada di Google Play, nggak ada di iOS, dia bisa download itu untuk kemudian dia apa jadi punya punya akun IP-mu kan, bener nggak sih? ya kalau sepemahaman saya sih seharusnya kalau close loop sih nggak ada masalah. Tapi coba nanti saya tanyakan ya, Pak. Sebenarnya ini possible sih, Pak. Apa polanya ya, gitu. Cuma Karena bukan saya soalnya yang menentukan. Karena gini Mas, Mm-mm. kalau kemudian oke pakai WA satu, otomatis kan harus apa yang abonemen 1 juta itu satu, ya kan? Karena pakai WA banking kan berarti mesti abonemen yang 1 juta itu kan. Nah, Betul. kemudian yang kedua, ketika memang agendanya IP-mu itu juga ingin get member, artinya mendapatkan user, ini kan sebenarnya menggiring supaya menggunakan IP-mu itu menjadi sesuatu sesuatu keharusan gitu loh. Sampai udah ngasih fasilitas gratis nih untuk pencatatan gitu kan, akan menjadi lebih menarik lagi ketika kemudian ya ke fasilitas gratis itu ya jangan jangan terlalu, artinya gini ya apa ya, saya istilahkan gini lah, ya jangan kamu melebihi Tuhan lah. Yang boleh sombong hanya Tuhan aja lah. Artinya tidak ada niat Iya, Pak. apapun gitu kan. Aku nggak punya maksud, hanya ingin membantu. Lawang Tuhan aja menurunkan manusia ke dunia aja ada ada harapan. Tuhan Iya, menurunkan kita ke dunia ini kan ada harapan untuk kita menjaga dunia. Sekelasnya Tuhan aja punya punya pamrih gitu. Masa iya kita tujuan. apalagi Nah. pebisnis nggak ada pamrih kan jadi aneh gitu. Tapi itu tadi yang menurut aku, apalagi kalau kemudian Iya, ini iya, Pak. closed loop, tidak dipublish, artinya tidak dipublish di Android atau di manapun itu, maka ini hanya pembayaran terbatas dari member pengguna aplikasi koperasi.com. Saya pikir kan tidak harus ada kewajiban izin dari BI, udah turun, udah bisa kita manfaatkan, tetapi apa Mas Ivan sama Mas Fian sama Mbak Putri udah mulai ngolek ini user dari Iya, koperasi-koperasi, iya, iya. kemudian ada menggunakan, kira-kira kayak gitu sih Mas kalau menurut aku. Iya, paham, Pak. Saya nangkap apa Ya, ya. dari maksud apa Pak Suryo nggih.
Ya, Nggih, Nah, ya, ya, berarti paham. Baik. berarti sekarang tinggal ini aja, Mbak Putri. Pertanyaan saya kan saya sudah coba registrasi tuh di website. Di website registrasi itu ah, yang harus diregistrasikan itu sebenarnya koperasinya atau kemudian penanggung jawabnya sih? Halo, Halo Pak. yang Untuk yang yang oke Mas. diregistrasikan itu koperasinya atau kemudian penanggung jawabnya? Oke, untuk yang registrasi itu koperasinya Bapak, karena kan nanti ada di sana itu ada beberapa dokumen, baik dari SK koperasi itu juga ada. Nanti untuk dokumennya bisa diunggah. Nah, nanti kalau misalnya sudah mengisi dokumennya itu bisa dikirimkan dan menunggu notifikasi keberhasilan verifikasi gitu Bapak. Aku kan kemarin sudah nyoba masuk tuh Mbak. Yang pertama kali aku Oke. daftar itu kan pakai alamat email pribadi. Terus begitu aku lihat, oh ini koperasi berarti. Terus aku daftar pakai emailnya koperasi. Aku sudah coba ngelengkapi, memang ah, kalau nggak salah itu masuk di bagian apa ya? Masuk di Oh, bagian iya, ini, masuk di paham bagian Pak Suryo. penanggung jawab. Kan data penanggung Saya jawab ada nama siapa, nomor handphonenya dan seterusnya. Nah pas masuk ke situ nggak jalan, Mbak. Karena itu memang dataku ah, dataku rangkap berarti data yang betul aku betul pakai betul. emailku sama yang itu. Nah, itu Ya, solusinya gimana? iya, itu berarti kekurangan informasi di kita berarti Pak. Tolong dicatat ya, Win. Itu nanti Nih. sebenarnya gini Pak, untuk daftar atau login itu sebenarnya menggunakan data individu dalam hal ini bisa bisa menggunakan data untuk login ya Pak. Untuk login itu bisa menggunakan data admin Hmm. gitu. Nah, waktu verifikasi itu baru diisi data kooperasinya gitu. Nah, mungkin itu yang membuat apa dari Bapak itu jadi kena error gitu. Karena data yang diisi ada yang sama gitu. Nah, itu berarti dari sisi kita sih yang kurang ada informasi tambahan gitu. Tolong dicatat. Ya, terima kasih Pak masukannya Pak. Nanti kami perbaiki. Iya, jadi ini aku coba share ya Mas ya. Aku coba Mm-mm. share, aku pakai yang alamat emailnya koperasi. Aku coba share. Nah, ini sorry yang ini. Nah, ini kan aku di sini kan belum terverifikasi. Nah, data yang aku kasih di sini kan data koperasi nih. Nah, karena waktu daftar aku udah pakai koperasi. Jadi koperasi jasa komunitas desa Indonesia udah aku lengkapi di sini. Nah, pada saat mulai ngisi apa koperasi dan seterusnya, kemarin memang satu Sorry Pak, ini yang di-share eh, website ya Pak. website kan ini kelihatan nggak? Ada Yang kelihatan kode ini Indonesia. fitur platform. Ya, yang koperasi kan. Ini kan profil profil kita nih, profil yang kita ini. Oh, belum 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 di halaman yang sama ini Pak. Tadi Pak yang muncul. Oh, sorry. Coba aku share. Yang ini keluar, udah. Nah, ya, keluar Pak. Nah, ini kan aku daftar kan pakai ini, Mas. Pakai ini nomor teleponnya, ini nomor telepon koperasi. Kemudian, nah ini kan aku daftarnya pakai alamat emailnya email koperasi nih. Nah, iya, Nah, ini tanggalnya sekian kan. Habis itu kan perlu ngasih data-data tuh. Ah, ini udah nggak data-datanya di mana ya? Karena ada data-data yang harus diisi nih. Data di koperasi. di dashboard Pak. Bentar. Tadi ada kok. Di Ini. dashboard. Nah, data ini kan kemarin aku coba isi nih. Nomor Ya, induknya, kemudian ini alamatnya, nama koperasinya. Ini kan udah otomatis ngisi gitu kan.
Nah, kan alamat Ya, email juga udah aku isi. Kemudian banknya juga. Nah, banknya kemarin juga udah aku isi. Jadi BNI apa BNI gitu kan. Ah, Bank BNI. Ya kok nggak ada. Nah, ini kemarin yang di sini juga rada masalah nih, apa pas milih banknya diketik coba, Pak. BNI. Nah, itu. Nah, ini kan udah nih, aku udah masukin kemarin angka rekeningnya Iya, di iya. sini. Nah, pas ngisi penanggung jawab, Mm-mm. kan penanggung jawab kan namaku tak tulis di sini. Nomor Ya, nomor teleponnya aku tulis yang nomor teleponku kan gitu. Nah, ya. nah di sini kan mestinya ketulisnya kan namaku Suryo Koco ya. Kemarin itu salah satu yang lainnya ini udah aku isi, websitenya udah, begitu disimpan, ini NIB-nya belum ya. Kemudian NIK dan seterusnya ini juga udah, kita masuknya koperasi jasa. Setelah yang ini kemarin sudah selesai aku isi, Mm-mm. itu kan begitu ini tersimpan kan masuk ke, kita juga Upload. perlu file upload pendukung. Mm-mm. Nah, file upload pendukung itu, sisi yang apa ya, sisi yang cukup merepotkan Mas. Ini mungkin apa sampean kan tim IT-nya juga lah. Sisi yang cukup merepotkan adalah pembatasan apa besaran file ya. Menurut aku, Oh, batas filenya terlalu kecil. Jadi ketika taruh kata, waktu itu aku ngupload yang NPWP gitu kan. Begitu aku heeh. upload NPWP yang PDF, dia nggak mau. Aku harus apa jadikan, JPEG dengan dengan file yang sangat kecil baru bisa mau. Nah, sementara kan data-datanya kan lumayan banyak tuh di situ. Nah, itu kemarin makanya aku terus nggak lanjut aku ini ditambah dengan ada kesulitan kemarin ketika masukkan itu. Kira-kira itu, Mas. Jadi, um, ini mungkin kalau untuk koperasi kita, taruh kata kan gini nih, sebelum kita nawarin ke teman-teman untuk make, setidaknya kan ada user experience yang kita dapatkan dulu. Kita bisa berbagi. Ya, Nah, mungkin apa berikutnya, yang aku harus lakukan itu apakah melanjutkan yang datanya punya koperasi itu, atau kemudian dengan data yang data pribadi. Nah, kira-kira kayak gitulah. Apakah data pribadi atau data itu, atau kalau enggak, dihapus aja apa, data yang aku punya yang Suryo Koco itu dihapus saja, sehingga kemudian kita bisa masukkan yang koperasi, karena email koperasi itu kan memang, secara khusus kita siapkan, dan itu apa, dihandle oleh admin lah. Artinya sementara ini memang saya juga yang handle, tapi setidaknya kan ke depan ketika secara sistem memang sudah ada kan, kita bisa serahkan ke tim adminnya untuk melakukan update dan seterusnya. Kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa apa mencoba lah, mencoba menggunakan, gitu Mas Fian. iya, Kak. Atau atau nanti mungkin kita yang pertama nanti kita bantu untuk verifikasinya ya, Pak. Ya, Itu itu eh, itu yang pertama. Jadi nanti dari Bapak itu langsung bisa coba-coba itu. Nanti selanjutnya mungkin kita bisa ngobrol lagi lebih intens ya, Pak, terkait dengan oke. experience dari penggunaan apa platformnya itu, Pak. Ya, Jadi nanti ketika ada kendala atau masukan dari sudut pandang eh, koperasi itu kita bisa apa perbaiki dan kembangkan gitu untuk lebih baik lagi. oke, Coba. oke. Sotik, ada yang Ah, ingin disampaikan, Sotik? Silakan. Ini orang akuntansi. Dik, ada yang mau ditambahkan, ditanyakan? Sementara sementara nyimak dulu Mas Oto. Mungkin ini aja, kalau misalnya
ada satu orang yang menjadi anggota dua koperasi dan kebetulan dua-duanya Menggunakan. kedua koperasi ya menggunakan IP-mu, apakah Mm-mm. itu bisa terakomodir gitu? Itu aja dulu. Oh iya, oke. Oh iya, kalau itu bisa sih, Mas. Jadi umpama Ya, nih itu kode Indonesia mm-mm. pakai pakai koperasi.com. Kemudian ada koperasi apa teman yang lain kemudian juga pakai. Sementara saya juga anggota dari dua koperasi itu. Kira-kira Mm-mm. kalau kalau keperluan di aplikasi sih saya pikir karena keperluannya hanya sekedar pencatatan sebenarnya nggak ada isu ya. Tapi kalau Iya, nanti ya, kemudian menggunakan IP-mu ya itu yang ya, jadi ya, catatan yang harus dipersiapkan Mas Fian. Jadi sama yes, seperti yang tadi saya cerita ketika OVO waktu itu di kartu di kartu OVO itu kalau nggak salah OVO deh. Kartu OVO itu ada keluarkan kartu Matahari sama ada kartu apa gitu. Jadi ketika pas buka OVO memang lebih dari satu kartu tapi terintegrasi di OVO kira-kira kayak gitu. Nah mungkin iya, iya. itu jadi bagian yang apa yang perlu di prepare lah. Saya pikir menurut aku ini menarik Mas Fian dan apa akan menjadi menarik lagi ya ketika kemudian kalau kata nih oke ke apa ke kode udah make kemudian Mas Fian bisa ngasih apa link untuk download aplikasi yang IP-mu tadi gitu kan kita sampaikan bahwa kamu download ini supaya nanti kalau kemudian mau ada pembayaran dan seterusnya bisa pakai e-wallet ini bisa langsung nggak perlu mikir biaya transaksi kan gitu. Paling kan untuk pertama top up, cuma nggak ngerti apakah kemudian top up ke IP-mu taruh kata transfer dan seterusnya memang harus sudah ada izin OJK atau belum. Nah, itu yang Mas Fian yang lebih paham lah daripada aku lah. Kalau aku sih ya sebenarnya nggak ada isu ya karena sama seperti sekarang Mas Fian yang kita lakukan keperluan kita itu adalah apa punya catatan tentang uang yang masuk ke rekening kita. Kita kan punya rekening di BNI 46. Nah, kadang-kadang kita apa punya punya masalah dengan pencatatan bahwa uang yang ini masuk segini itu dari siapa, kemudian untuk keperluan apa. Ketika sama-sama bayar 100.000 nih, Sodik transfer 100.000, Broto transfer 100.000. Keperluannya untuk apa? Dan ini yang kadang-kadang kan apa kita waktu itu sempat sempat confuse lah, agak kebingung apa harus repot nyatetin satu-satu. Nah kemarin memang solusi yang kita pakai adalah kemudian meminta kris permanen untuk beberapa item. Jadi kalau mau setor berarti pakainya ini. Kalau kamu mau bayar untuk iuran langganan kita punya website maka bayarnya pakai ini. Kalau iuran apa pakainya ini. Jadi pas di kita langsung di data BNI merchantnya ketahuan. Oh tanggal sekian masuk dari Dana namanya siapa, oh dari transfer bank namanya siapa, itu masuknya pintunya pintu apa, oh pintu setoran berarti dia akan kita catat sebagai simpanan wajib dan seterusnya. Kira-kira itu Mas Fian yang sudah kita coba manfaatkan karena memang kita belum cukup untuk mempersiapkan sistem pencatatan yang seperti Mas Fian tadi. Saya pikir itu Mas Fian, Mbak Putri, Broto Oke, sama Pak. Sotik udah cukup. Kalau udah cukup, saya pikir itu monggo kalau ada yang ingin disampaikan lagi, Mas Fian sama Mbak Putri, Ya, semoga semoga tidak risih dengan apa-apa yang saya sampaikan. oh, Oke, tidak, kita terima justru kasih Bapak. terima kasih sih Pak, terkait dengan obrolan kita ya pada sore hari ini. Nanti tolong dibantu ya Win, akunnya koperasi kode ini Oke, diverifikasi. siap Mas. Hmm, Siap Mas. Nanti saya itu. obrol
diskusi juga sama tim teknis terkait apa yang disampaikan tadi. Kebetulan saya udah catat juga sih Oke, masukan-masukannya. oke, sip. Oke, cukup Oke. Mbak Putri, Mas Fia? Nih, Cukup, terima Pak kasih Suryo. banyak Oke, Bapak. matur nuwun, terima kasih. Semoga kita bisa berkolaborasi. Amin. Kalau koperasi kita sih jelas sangat berharap karena ini akan sangat memudahkan. Artinya ibarat Nggih, kata nggih. tim admin kita nggak terlalu direpotkan dengan yang perdilan itu karena memang sudah ada sistem yang sudah disiapkan. Saya pikir itu. Ya, Makasih Sodik, makasih Broto ya sudah menemani perbincangan kita pada sore hari ini. Kita cukupkan sampai di sini, Mbak Putri. Siap Bapak. Terima kasih Oke, banyak matur Bapak. nuwun, matur ya. nuwun. Matur Matur nuwun, Mas nuwun, Fian. Pak. Ya, nggih. Nggih, Pak Suryo, Pak Izin saya tutup Sodik. ya. Salam untuk teman-teman. Nggih. Koperasi Jasa Komunitas Desa Indonesia. Kode Indonesia. Membangun desa dengan berkoperasi sebenarnya.